kasih-Mu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Bersama paduan suara surgaku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Hanya adik-adik saja katakan sebab Natal sangat berarti. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Adik-adik, mari kita satukan hati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kita yang Tuhan berikan di dalam hidup kami, adik-adik sekolah minggu Horong Besar, kakak guru sekolah minggu, orang tua yang hadir di tempat ini. Kami mengucap syukur Tuhan kalau Tuhan boleh sampaikan kami ke gereja ini dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami ingin memulai ibadah kami Tuhan. Mari Tuhan yang berkati dari awal, pertengahan, bahkan kami boleh mengakhiri nanti Natal kami dengan penuh sukacita. Biar semua boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan yang berkati hati adik-adik, biar boleh duduk tenang, diam, dengar-dengaran akan firman Tuhan, dan boleh fokus untuk mengikuti acara Natal ini dengan baik tanpa kekurangan suatu apapun. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Ampuni dosa kesalahan kami terlebih dahulu Tuhan, agar kami layak untuk berdoa kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang siap untuk ibadah Natal sama-sama kita katakan amin. Cik, cik. Cek. Kita berada di sini dalam suatu kebersamaan yang indah untuk beribadah dan merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia yang membawa damai bagi umat manusia. Dengan ini, selamat datang di Natal Sekolah Minggu HKBP Cimanggis dengan tema Nunga Tubuh Yesusi. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Dan dengan subtema, dengan kelahiran Yesus Sang Juru Selamat ke dunia,
mengajak anak sekolah minggu untuk mampu memahami bahwa kelahiran Yesus merupakan karya penyelamatan Allah bagi manusia. Untuk menyambut barisan prosesi, kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Bergembiralah dan sambutlah karena Sang Raja telah lahir. Mari kita nyanyikan lagu Kidung Jemaat nomor 19, Hai Dunia Gembiralah. Bersama
jemaat duduk kembali. Shalom. Saudara-saudari yang terkasih, kita berkumpul saat ini untuk bersukacita, memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam perayaan Natal Sekolah Minggu HKBP Cimanggis. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita, sambutlah Yesus yang lahir dalam hidupmu. Di dalam kasih setia Allah, kami mengucapkan Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal bagi kita semua. Sekarang kita akan memulai perayaan Natal Sekolah Minggu HKBP Cimanggis. Marilah kita persiapkan hati untuk saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Selesai. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 109 ayat 1. Hai mari berhimpu dan bersukaria, hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja Bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Sayo mahamukan angkana Hosea, sayo mahamukan tu Betlehem. Dinadakana si manuaina, asomba maibana, asomba maibana, asomba maibana, Raja Allah. Dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Lihatlah, seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Haleluya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami sungguh bersuka cita karena Engkau berikan kesempatan kepada kami anak-anak sekolah minggu untuk turut merayakan kelahiran putramu, Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu karena kasih-Mu kepada kami dengan memberikan Yesus Kristus untuk menebus dosa kami, menjadi terang bagi kami, dan untuk menyelamatkan kami. Ajarlah kami untuk menghayati Natal ini, sehingga kami lebih dekat kepadamu dan meneladani Engkau, Tuhan. Amin. Amin. Epistel dalam perayaan Natal ini, saudara, marilah kita mendengar epistel sebagai peneguh iman kita
pada malam Natal ini yang diambil dari Mika 5 ayat 1 sampai dengan 4a. Demikian bunyinya. Kita membacanya secara bergantian. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan ia menjadi damai sejahtera. Demikianlah pembacaan epistel pada hari ini. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, serta melakukannya dengan setia dalam hidupnya. Amin. Sembahlah Tuhan Allahmu, naikkanlah puji serta syukur kepadanya, sebab Tuhan Allah hari ini mengutus putranya, Yesus Kristus. Mari kita dengarkan KOR Sekolah Minggu HKBP Cimanggis.
Sudah lahir Sang Juru Selamat, puji dan syukur kita persembahkan. Mari kita nyanyikan lagu Gita Sorga Bergema. Bersoraklah serta melakukan kabar baik, lahir Kristus Sang Ajar. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Terpujilah Tuhan, Allah adalah Raja yang Maha Kuasa. Ia menciptakan langit, bumi, serta seluruh alam semesta. Cakrawala yang luas dan elok, gunung-gunung yang menjulang tinggi, burung-burung yang berkicau merdu, semuanya menunjukkan keindahan hasil karya tangan Tuhan. Bagaimana semua ini bisa terjadi? Mari kita dengarkan fragmen penciptaan. Langit menceritakan kemuliaan Tuhan. Angkasa raya memberitahukan keagungan ciptanya. Malam bersaut-saut dengan siang. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Untuk itu, marilah kita mendengarkan tuturan penciptaan yang telah Allah lakukan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum terbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap, dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala, dan Ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang ada di bawah langit berkumpul pada suatu tempat untuk memisahkan air dari air, supaya kelihatan yang kering. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah,
Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon, buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohon yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung-burung berterbangan di atas bumi, melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar itu dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak dan berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu. Firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung berterbangan di bumi. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya, menurut gambar Allah diciptakannya, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi.
Cahaya bintang terang di malam Natal yang indah, dan terdengar nyanyian merdu menyambut Sang Penembus. Marilah kita nyanyikan lagu Natal yang pertama. Memberikan kebebasan kepada manusia untuk menguasai segala ciptaannya dan memeliharanya. Tetapi manusia telah lupa akan perintah Allah dan bahkan jatuh ke dalam dosa. Semua itu adalah akibat kelalaian manusia itu sendiri. Sungguh manusia itu telah mau dikuasai oleh iblis. Mari kita saksikan drama kejatuhan dalam dosa. Tuhan telah berfirman untuk menjauhi dosa dan tetap tinggal dalam Dia. Namun, manusia tetap hidup dalam jerat dosa sampai manusia kehilangan kemuliaan dari Allah. Tuhan telah berfirman dosa tetap ada dan manusia tetap terbelenggu dalam dosa. Namun, di tanah Batak, Tuhan mengirim seorang misionaris pertama sampai manusia kehilangan agar orang Batak dapat percaya kepada Tuhan dan menuruti kehendak. Tetap ada dan manusia tetap terbelenggu dalam drama kejatuhan dalam dosa. Batak, Tuhan mengirim seorang misionaris pertama bernama Namensen agar orang Batak dapat percaya kepada Tuhan dan menuruti kehendaknya.
Mari kita saksikan drama kejatuhan dalam dosa.
Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Kasih Allah telah nyata kepada manusia dengan memberikan nubuat tentang kelahiran seorang Mesias untuk membebaskan manusia itu dari bebannya. Mari kita dengarkan liturgi janji keselamatan. Nabi Yesaya, saya adalah Nabi Yesaya. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Saya adalah Nabi Daniel yang akan menubuatkan kepada kamu. Aku terus melihat pandangan pada malam itu. Tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Lalu dibawa ke hadapannya kekuasaan, kemuliaan, dan kekuasaan sebagai raja. Maka seluruh orang dari segala bangsa, suku, bahasa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan pernah hilang, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan pernah musnah. Saya adalah Nabi Meleaki yang menubuatkan kepada kamu. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak, Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kendaki itu, sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Saya adalah Nabi Mika. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil dari kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulanya sejak purbakala, sejak dahulu kala. Saya adalah Nabi Allah yang bernama Zakaria yang menubuatkan kepada kamu. Bersorak-soraklah engkau dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-soraklah hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Saya adalah Nabi Musa. Saya melihat dia, tetapi bukan sekarang. Tetapi bukan dari dekat. Tetapi bukan dari dekat. Itu belum. Udah. Bintang terbit dari Yakub. Bintang terbit dari Yakub. Tongkat kerajaan. Beneran Kak? Tongkat kerajaan. Tongkat kerajaan dari Israel, dan menemukan pelipis-pelipis Moab dan merusak semua anak. Saya adalah Nabi Daud. Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan-persembahan. Kiranya raja-raja dari Sheba dan Sheba menyampaikan upeti. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya, dan segala bangsa menjadi hambanya. Saya adalah Nabi Yeremia. Saya melihat bahwa kelak akan datang membawa penebusan bagi umat manusia. Saya sudah mengetahui lahirnya Juru Selamat, ialah Tuhan Yesus Kristus yang akan mengasihi dan memberikan janji keselamatan.
Kita maju dikit. Sih. Nah. Kasih ke tengah. Terpancar dari langit cahaya mulia, menandakan Sang Juru Selamat telah lahir. Muliakanlah Allah, kasih-Nya besar, karena putranya diberikan untuk dunia cemar. Mari kita bernyanyi dari buku Ende, Muliakanlah Allah.
umat manusia, bersukacitalah, sebab Mesias yang telah dinantikan telah lahir di kandang domba. Tempat yang hina, namun membawa kemuliaan bagi manusia. Terpujilah Allah, Bapa Yesus Kristus, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Mari kita saksikan drama kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, yang agung yang baru saja lahir. Apakah Bapak tahu di manakah dia dilahirkan? Seorang raja? Raja yang mana ya? Siapa raja itu? Siapa yang agung itu? Mungkin aku bisa tunjukkan arah. Kamu lurus ke kanan, lalu belok ke kiri, nanti lurus lagi, kemudian belok ke kiri, dan nanti lurus lagi, nanti sampai. Sampai ke tempat raja? Sampai ke tempat peternakan. Lagian, nanya raja ke saya yang miskin ini, mana saya peduli. Saya lebih peduli jika raja yang baru lahir tersebut memberikan saya kekayaan. Bu, Ibu tunggu, kami mau mencari seorang raja yang agung yang baru saja lahir. Apakah Ibu tahu di mana dia? Raja, katamu, kamu tidak bisa lihat aku bawa apa nih? Pakaian kotor, sapu sama pelan. Aku sibuk bapak-bapak, aku mencuci, aku memasak, aku juga menyapu. Tak ada waktu. Gak ada waktu untuk kenal siapa raja itu. Coba lihat saja di pinggiran jalan. Mungkin di sana ada rajamu. Permisi Pak, kami ingin mencari seorang raja yang agung, yang baru saja lahir. Apakah Bapak tahu di mana dia? Raja katamu, aku raja di sini. Lihatlah apa yang aku punya di sini. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah dia beserta seluruh Yerusalem. Mereka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintalah keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mengumpulkan kalian di sini karena saya mendengar kabar akan lahir seorang raja. Saya ingin tahu di mana tempat sang raja itu dilahirkan. Bayi tersebut dilahirkan di Betlehem, di tanah Yudea yang mulia. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, apakah raja memanggil kami? Ya, betul. Saya memanggil kalian. Saya dengar kalian mencari seorang raja yang agung yang baru saja lahir. Apa betul demikian? Benar, kami sedang mencari seorang raja yang agung yang baru saja lahir. Sebab kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Apa engkau mengetahuinya? Tentu saja aku mengetahuinya. Dia dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea. Pergi dan temui dia. Setelah kalian menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang untuk menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka meninggalkan Raja Herodes yang penuh dengan kelicikan. Ia mendustai mereka bahwa ingin menyembah raja tersebut. Jika mereka memberitahu keberadaannya, apabila mereka menemukan tempat bayi Yesus dilahirkan, namun ada maksud lain yang terselubung di hati dan di pikiran Raja Herodes, yaitu membunuh bayi Yesus.
Dan lihatlah bintang yang mereka lihat dari timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas bayi itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, bersukacitalah mereka. Hei, lihatlah, bukankah itu bintang yang kita lihat di timur? Hah? Di mana? Itu di sana. Iya, betul, itu bintang yang sama, bintang yang kita lihat di timur. Ayo kita ke sana. Raja Agung yang kita cari pasti berada di sana. Iya, betul. Ayo kita ke sana dan mempersembahkan persembahan yang sudah kita siapkan. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya dan Yusuf ayahnya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Sungguh senang perjalanan orang-orang haji ini. Tidak sia-sia mereka menemukan Sang Mesias, Raja orang Yahudi, yang akan menyelamatkan dan mengembalakan umat Israel. Dialah Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah Raja kita juga, Sang Juru Selamat kita. Semua orang-orang percaya.
Sebelumnya dunia gelap, dan pada malam ini telah lahir Sang Juru Selamat. Dunia gelap beroleh pengharapan, jadilah seperti lilin yang menerangi dunia. Saat ini kita memasuki proses penyalaan lilin. Kita undang dengan kasih kepada uluan kami, Pendeta Immanuel Panjaitan MTH, kepada Pendeta Esron Tempubolon MTH, Paniroi Sekolah Minggu Sintua Boru Purba, Pembina Sekolah Minggu kami, CST Boru Sirait, perwakilan dari Guru Sekolah Minggu Efrianto Sinaga, perwakilan orang tua Sekolah Minggu Amang Naigolan Boru Simanjuntak, perwakilan anak Sekolah Minggu Chelsea Boru Tauru. Sonami Borninai.
Selanjutnya kami undang dengan kasih kepada Inang calon Sintua Peboru Sirait untuk memimpin doa syafaat. Oke, anak-anak kami boleh lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah kami yang ada di sorga, puji dan syukur Tuhan kami ucapkan kepadamu di sore hari yang indah ini, di mana Bapa kami merasakan betapa kasih-Mu yang luar biasa, menyertai, memberkati dan menuntun kami, hingga kami ada saat ini sebagaimana adanya kami. Terima kasih ya Tuhan buat perayaan Natal kami hari ini, Natal hari kedua buat anak-anak sekolah minggu. Kalaulah kemarin hari pertamanya Tuhan sudah memberkati dan berjalan dengan baik, hari ini pun kami melihat Bapa betapa Kau mengasihi kami anak-anak-Mu sekolah minggu. Hari kedua ini boleh berjalan dengan baik untuk perayaan Natal kelas 4 hingga remaja. Terima kasih ya Tuhan buat sukacita kami hari ini, di mana kami boleh bersama-sama merayakan hari kelahiran-Mu. Biarlah Bapa hari Natal ini, hari di mana kami merayakan hari kelahiran-Mu, hati kami pun dipenuhi dengan damai sejahtera, sukacita yang hanya daripada-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan buat kesehatan anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu, hingga mereka juga bisa merayakan Natal di hari ini Bapa. Terima kasih juga buat kesehatan dan berkat yang Kau berikan buat para orang tua kami, yang boleh Tuhan mendampingi dan menyertai mereka dalam dan ikut merayakan dalam perayaan Natal di malam hari ini Bapa. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Tuhan hari bahagia ini senantiasa memberkati juga para orang tua yang boleh hadir saat ini. Engkau memberikan berkat berlimpah atas kepada orang tua kami, sehingga mereka juga Engkau mampukan untuk membesarkan, melindungi dan mendidik anak-anak yang Kau titipkan kepada keluarga lepas keluarga. Terima kasih ya Bapa, kami juga bersyukur, berterima kasih Bapa, mohon berkat-Mu buat Amang uluan kami, Amang Pendeta yang boleh hadir saat ini. Biarlah Tuhan memberkati dan mengurapi mereka Bapa, sehingga pelayanan mereka senantiasa membawa sukacita dan membawa kami jemaat-Mu untuk lebih mengenal kasih dan kuasa-Mu Bapa atas kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur Bapa, Engkau juga memberkati guru-guru sekolah minggu Bapa, yang boleh memberikan hati, pikiran dan tenaga mereka untuk boleh mendidik anak-anak yang Kau titipkan kepada kami, sehingga kami juga bisa mengajar anak-anak sekolah minggu ini dengan penuh kasih sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa yang baik, kami membawa gereja kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Apapun rencana program kerja kami tahun yang akan datang, biarlah Tuhan yang boleh memimpin, Tuhan yang boleh menjadikan semua jemaat-Mu bisa melakukan segala program kerja dengan baik, dan hanya nama Tuhan yang boleh dimuliakan. Begitu juga Tuhan negara kami saat ini, di mana kami akan melakukan pemilihan presiden dan juga pemilihan para anggota dewan. Tuhan sertai Bapak para pemimpin kami dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah. Biarlah Tuhan yang boleh berdaulat penuh atas pekerjaan mereka, dan mereka boleh memiliki hati yang takut akan Engkau. Jauhkan negara kami dari segala mara dan bahaya. Jauhkan negara kami dari segala pertentangan dan peperangan. Biarlah kami semua jemaat-Mu boleh aman damai di dalam menjalani kehidupan kami di negara kami, negara Indonesia ini ya Tuhan. Tuhan yang baik, Engkau juga memberkati semua jemaat HKBP Cimanggis, terlebih lagi Bapa, di dalam menjalani hari Natal ini Bapa, di akhir penghujung tahun 2023 ini, kami mohon berkatilah kami Bapa, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, agar kami boleh menjalani penghujung tahun ini dengan baik. Dan kami masih memohon kebaikan-Mu, Tuhan boleh hantarkan kami Bapa ke tahun yang akan Kau berikan kepada kami tahun 2024. Terima kasih ya Tuhan.
Di atas segala permohonan kami saat ini Bapa, kami mengakui betapa banyak kesalahan dan dosa yang kami lakukan. Mohon ampunkan kami ya Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan, mari kita bernyanyi O Bethlehem Namet Meti. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, lebih dahulu kita menyerahkan diri, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur ya Tuhan, pada saat ini kami boleh untuk bersukacita merayakan hari peringatan hari kelahiran-Mu, Yesus yang lahir di kota Bethlehem. Oleh sebab itu firman yang akan kami dengarkan saat ini, biarlah sungguh-sungguh menyapa hidup kami satu persatu untuk dapat memahami makna dari kelahiran-Mu di tengah-tengah dunia ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom bagi kita semua. Tidak semuanya menjawab shalom, tanda sukacita kita shalom. Iya, puji Tuhan ya. Kita boleh bersukacita pada saat ini untuk merayakan Natal, khususnya bagi anak-anak kami, yaitu dari kelas 4 sampai anak remaja ya. Ya, sebelum Amang, mohon maaf sebelumnya ya, mau menginfokan kepada orang tua kami yang bawa mobil di seberang.
Xenia atau Avanza yang platnya belakangnya AF, boleh ditolong dipinggirkan terlebih dahulu karena sudah ada yang mau keluarin mobil mungkin, seperti itu. Terima kasih, silakan Amang dilanjut, mohon maaf sebelumnya. Ya, oke, saya lanjutkan. Saya bacakan firman Tuhan lebih dahulu bagi kita semua, yaitu dari Lukas 2 ayat 7 dikatakan, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anak yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Nah, khususnya kepada anak-anak kami, tema kita yang kita rayakan malam hari ini ataupun sore hari ini yaitu Nunga Tubuh Yesusi. Artinya apa? Yesus telah lahir, ya, itu dalam bahasa Batak. Tapi sebelum Amang Pendeta menjelaskan firman Tuhan ini, memang kita menyaksikan tadi mulai awal acara, yaitu kita menampilkan satu yang istimewa. Apa itu? Yaitu kita rata-rata berbusana dengan yang disebut dengan modifikasi, yaitu budaya Batak, ya. Yang dipakai di sini apa namanya? Ulos, ya. Kalau dalam bahasa Indonesia apa namanya? Selendang. Ada juga pakai topi dengan kain khas Batak yang disebut dengan ulos, ya. Pasti semua pernah melihat dan selalu melihat ini, ya. Nah, tadi yang sangat menarik, apa itu? Ada satu cerita bagaimana awal daripada penginjilan kekristenan di tanah Batak. Itu sangat berharga. Kita melihat juga di situ bagaimana budaya Batak itu sangat luar biasa, sebenarnya adalah anugerah Allah di tengah-tengah kehidupan kita, khususnya orang Batak, ya. Ya. Siapa di sini yang tahu dia orang Batak? Tunjuk tangan. Siapa yang di sini orang Batak? Berarti yang tidak tunjuk tangan itu berarti tidak orang Batak, ya. Oke. Kalau Amang Pendeta tanyakan itu bukan berarti kita harus memisah-misahkan, enggak. Supaya kita kenal kita adalah asal usulnya dari suku orang Batak. Maka budaya kita budaya orang Batak. Tetapi yang paling hebat tadi dikatakan, kita perhatikan, karena cinta Tuhan kepada orang Batak, tanah Batak, maka apa yang terjadi? Misioner tadi, ada yang tadi kita lihat datang ke tanah Batak, yang diutus Tuhan ke tanah Batak supaya bagaimana? Supaya orang Batak mengenal, percaya kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Itulah yang kita rayakan ini. Tuhan Yesus yang lahir ke tengah-tengah dunia ini untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia dari dosa kematian, termasuk menyelamatkan kita orang Batak. Nah, siapa di sini yang cinta dengan, dia bangga dengan sebagai orang Batak? Tunjuk tangan. Wow, puji Tuhan, ya. Kita harus bangga kita sebagai orang Batak, ya. Ada orang yang malu disebut dengan orang Batak. Ada itu, kalau ditanya kawannya, kamu orang apa? Ya, saya orang Indonesia. Ya benar, orang Indonesia. Di mana tempatnya, asal usulnya? Ya di Sumatera. Dia nggak jelas, malu mungkin disebut orang Batak. Kita tidak usah malu disebut orang Batak, karena orang Batak itu adalah oke, ya. Karena itu juga diciptakan Tuhan.
Bahkan orang Batak dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah masyarakat. Banyak ya. Siapa di sini yang pernah pulang ke kampung halaman opungnya di Tapanuli? Siapa yang belum pernah melihat tanah Batak? Tunjuk tangan yang belum dibawa orang tuanya. Wah, ada juga ya. Wah, minta nanti ya kalau ada rezeki dari orang tua, Pak, Ma, saya mau lihat tanah Batak sebagai tanah pemberian Tuhan, sehingga kita cukup bangga dengan tanah Batak ya. Nah, adik-adik, kalau kita perhatikan di sini dalam cerita tadi, saya mau membacakan tadi. Coba apa yang diceritakan, dikatakan dalam Lukas 2 ayat 7 tadi? Tentang apa? Tentang Yesus yang lahir di mana? Di mana? Di rumah sakit? Di kandang domba. Wah, biasanya orang lahir di mana? Di rumah sakit ya. Di mana lagi? Di klinik. Di mana lagi? Mungkin juga di rumah ya, tapi dibantu oleh bidan. Atau mungkin tempat-tempat yang istimewa ya. Tetapi Yesus di mana lahir? Wah, ngeri banget ya. Ngeri banget ya dikatakan itu ya. Apalagi dia diletakkan di mana? Dikatakan tadi dalam ayat tadi, dia ditidurkan di mana setelah lahir? Di palungan. Ya, inilah kandangnya ya. Ini kandangnya. Kayak beginilah gambarannya. Wah, kalau kandang domba gimana? Ada parfumnya. Parfumnya apa? Wangi? Pasti tidak wangi, tapi tidak menjedapkan ya. Siapa kawan-kawannya ketika Yesus lahir? Tidak ada. Karena ketepatan di situ bagaimana? Ketepatan ada yang menerima Yusuf dan Maria. Siapa nama bapak daripada Tuhan Yesus? Ibunya Maria. Ketepatan ketika Yusuf dan Maria berjalan dari kota mana? Dan asal usul dari Yusuf dari kota Nazaret. Nah, nanti kita pergi ya ke kota Nazaret di Israel ya. Menuju kota apa? Wah. Tahu nggak adik-adik, jaraknya ini dari kota Nazaret ke Bethlehem ada 144 km. Wah, jauh ya. Dari kira-kira dari Cimanggi sini, dari sini kemana lah kira-kira ya? Wah, jauh lah ya. Mungkin sampai kota Jakarta ya. Lebih. Dan rute yang dia lewati bukan seperti jalan tol, bukan jalannya rata, tetapi bukit-bukit dan lembah. Yang paling luar biasanya adik-adik, sebelum Yesus lahir, Maria sudah mengandung. Sebentar lagi dia akan melahirkan. Wah, sudah. Siapa di sini yang pernah lihat orang hamil? Sudah, wah, oh ya semua pasti ya. Mungkin lihat mamanya, nanti orang lain, tetangga ya. Wah, kalau orang hamil sudah mau lahir bagaimana? Wah, gimana nih? Gak boleh sebenarnya dia jalan-jalan, tidak boleh dia jauh-jauh, tidak boleh capek. Tetapi bagaimana? Tetapi Tuhan sudah merencanakan bahwa Maria harus melahirkan di kota Bethlehem. Mereka jalan adik-adik sepanjang 144 km. Wah, kita bayangkan ya jalan
Dan memang katanya karena Yusuf ini adalah profesinya sebagai tukang kayu, dan dia juga selalu membawa hasil pekerjaan kayunya dengan keledai. Dan saat ini Yusuf memakai keledainya untuk dipakai oleh Maria berjalan dari Nazaret ke Bethlehem. Pelan-pelan adik-adik. Keledai nggak boleh, nggak bisa cepat, dan juga tidak boleh cepat jalannya. Nanti bahaya, ya bahaya kalau orang sedang hamil cepat-cepat nanti jatuh. Tapi Yusuf membawa Maria dengan kasih sayang, dan dia membawa dengan hati-hati. Tetapi paling penting adik-adik, anak-anak kami, bahwasanya ketika berjalan mereka dengan sukacita dan percaya kepada Tuhan. Padahal sebenarnya kalau kita melihat Yusuf dan Maria belum banyak kenal di jalan bagaimana ya. Nanti kalau kita sampai kepada tempat Bethlehem, apa ada saudara yang bisa menerima? Wah, ini masih menjadi kabur, masih kosong. Ya siapa ya? Mungkin Maria berdiskusi sama Yusuf. Yusuf, kalau kita nanti ke sana, di mana kita tinggal? Di mana tempat kita? Apakah kamu punya saudara? Oh enggak. Ya pokoknya karena memang malaikat sudah pernah bertemu dengan Yusuf dan Maria, mereka pasti percaya bahwasanya ketika mereka berjalan pasti bagaimana? Pasti Tuhan sudah menyediakan tempat di mana mereka harus berdiam atau Maria untuk melahirkan. Nah, ini yang paling utama yang dipercayai oleh Yusuf dan Maria. Mereka berjalan adik-adik, anak-anak kami, dengan banyak rute, naik bukit, turun bukit, ada yang terjal dia lewati, berhenti, tunggu sebentar, karena memang dilalui ada sekitar 6 hari harus dijalani. Mungkin mereka bingung, di mana ya kita beristirahat dulu? Ya mungkin mereka apa adanya. Kalau ada gua, mereka masuk ke situ untuk sebentar mereka untuk berdiam, istirahat. Kemudian besok pagi mereka jalan lagi, terus berjalan, dapat malam, ada di situ ada tempat-tempat untuk dapat disinggahi, mereka bersama-sama untuk istirahat. Wah, luar biasa ya perjalanannya ini ya. Dan sampailah mereka di kota Bethlehem. Ini kota Bethlehem ini bagaimana? Bethlehem ini kotanya bukannya maju pada waktu itu, tidak maju banget, tapi mereka percaya pasti Tuhan akan menyediakan. Dan mereka bertanya-tanya pada waktu sampai Bethlehem, ada nggak tempat untuk kami? Ada banyak orang yang menancang, oh sudah penuh, nggak ada tempat. Apalagi dilihatnya Yusuf dan Maria, wah ini orang kere nih, orang nggak bisa ini pasti nggak ada uangnya ini. Nah ini kan akhirnya ada keluarga yang tetap dibukakan Tuhan untuk menerima Yusuf dan Maria. Tetapi tempatnya apa? Oh, kalau tempat kami nggak ada kamarnya, cukup untuk keluarga kami. Tapi ada tempat yang kosong. Tapi apa? Oh, ketepatan kambing ternak tidak di situ. Dia sudah kami keluarkan, masih kosong. Bagaimana kalau di situ? Ya udahlah, kata Yusuf. Udahlah, oleh kata Maria, yang penting kami bisa tinggal di situ. Mereka memasuki tempat itu adik-adik. Nah, mereka sukacita. Wah,
Untung ada ya tempat untuk kita ya. Untung. Nah ini kalau saya terjemahkan, Amang Pendeta terjemahkan, pasti Maria dan Yusuf mengatakan, ya untungnya kita ya ada yang menerima kita walaupun kayak gini. Jadi akhirnya mereka pada malam hari itu tinggal di situ. Dan pada malam hari itu juga Maria yaitu melahirkan yaitu Yesus. Tapi saudara-saudara, adik-adik kami, anak-anak kami, apa yang hendak kita lihat di sini? Luar biasa pekerjaan Tuhan di dalam diri Yusuf dan Maria. Dia mau mengikuti patuh apa yang dikatakan oleh Tuhan. Kalau sebenarnya kalau kita sekarang kalau seperti Yusuf Maria mungkin mengatakan, nggak usah lah Tuhan, capek deh, ngapain melewati begituan. Tetapi dia patuh kepada Tuhan. Apa yang dia lakukan? Dia mau. Karena apa adik-adik kami, anak-anak kami, Yusuf dan Maria mau dipakai Tuhan untuk rencana Tuhan karena mereka percaya bahwa mereka akan melahirkan seorang siapa? Seorang juru selamat dunia. Luar biasa adik-adik. Allah memakai Yusuf dan Maria untuk menjadi jalan Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam Yesus Kristus yang lahir di kandang domba. Sekalipun dia di kandang domba, tetapi Yusuf dan Maria tidaklah kurang hatinya untuk menerima rencana Tuhan. Tetapi mereka percaya rencana Tuhan adalah baik. Nah, adik-adik kami, apa sih yang perlu kita terima dengan cerita ini ya? Apakah hanya lahir saja? Yang paling perlu pertama adik-adik, anak-anak kami yang kita harus renungkan dan kita imani, Yesus datang ke dunia ini adalah dengan penuh dengan kehinaan atau penuh dengan kesederhanaan. Nah, kalau Tuhan Yesus mau begitu, bagaimana hidup saya ya? Wah, sudah luar biasa saat ini. Kalau Yesus lahir di kandang domba dengan sederhana, mungkin tidak ada pakaiannya, hanya pakaian lampin dikatakan di sini tadi, hanya dibungkus oleh satu kain yang sangat sederhana. Kalau kita saat ini semua, wah nggak ada lagi yang kayak gitu ya, nggak ada yang ada gitu. Semua contohnya Natal, kita perayaan Natal hari ini bagus-bagus. Amang Pendeta tadi lihat ada yang pakai sepatu yang bagus banget, ada yang bajunya pakai yang panjang, mungkin bakalnya cukup mahal, ada pakai makeup, rambutnya ditata dengan bagus. Kita bersyukur kalau kita boleh masih menikmati yaitu yang terbaik. Tetapi jangan lupa adik-adik kami, anak-anak kami, ketika kita melihat yang disebut dengan Yesus lahir, dia tidak sama seperti kita. Nah, artinya adik-adik, kalau kita boleh kita merayakan tidak seperti yang terjadi dalam diri Yesus Kristus, kita harus bagaimana? Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah lebih baik memberkati hidup kita, maka kita harus dengan rendah hati, dengan rasa syukur kepada Tuhan. Jadi jangan ada di antara adik-adik kami yang selalu bersungut-sungut ya. Mungkin ada yang bersungut-sungut beberapa hari ini. Ada ogah mah, kalau bisa aku 3 macam aja beli baju untuk Natal ini, untuk tahun baru. Sepatu harus 3 macam. Wah, datang orang tua, "Bah, gimana nih ya? Uang dari mana ini?" Padahal kita tahu orang tua terbatas untuk adiknya, untuk abangnya. Nah, mari kita mensyukuri apa yang sudah bisa diperbuat di dalam kehidupan adik-adik sekalian, harus kita syukuri ya. Jangan ada yang bersungut-sungut ya.
Jangan ada yang bersungut-sungut. Lihat, Yesus lahir. Dia datang ke dunia ini dengan sangat luar biasa. Gak ada seperti kita. Tapi kita bagaimana? Oleh karena Yesus, kita percaya kepada Yesus, kita diberkati, dan kita semakin lebih baik hidup kita. Nah, jangan lupa yang kedua, apa yang terjadi? Selain kita bersyukur, di dalam ayat ini dikatakan, mari kita melihat saudara-saudara kita masih banyak lagi yang hina. Nah, banyak diantara kita, adik-adik kami, kalau kita melihat temannya, itu gak cocok, dia merayakan Natal, bajunya gak bagus. Ada gitu. Gak enak Natal ya, karena apa? Gak ada makanan-makanannya, gak ada contohnya yang surprise di dalam hidup kita. Ya, ini kita mengatakan, gak enak Natal kita. Padahal Natal itu bagaimana? Sebenarnya adik-adik, bagaimana kita melihat, wah kalau teman kita ini tidak seperti saya, apa sikap kita? Mari kita sedikit banyak, contohnya kita tidak menghina ya, atau kita tidak merendahkan dia. Karena apa? Natal itu tidak hanya diukur dengan makanan, minuman, baju. Kalaupun itu ada, kita bersyukur kepada Tuhan. Tetapi kalau kita melihat teman kita masih banyak yang belum bisa seperti kita, maka apa yang kita katakan? Kita harus tetap mendoakan dia, membangun dia, bahkan kita mau menolong, yaitu supaya teman-teman kita dapat semangat dia merayakan Natal bagi kita semua. Dan yang terakhir, makna yang harus kita perhatikan anak-anak kami. Kalau Yesus lahir di kandang domba, dikatakan dia dibungkus dengan lampin saja, dibaringkan di palungan tempat yang paling hina, bahkan dia tidak memiliki banyak hal yang lebih baik sebagai orang-orang yang lahir di dunia ini. Marilah kita selalu percaya kepada Tuhan, dan kita mau memberitakan Tuhan kita Yesus yang lahir itu, yang kita rayakan dulu. Sekarang Tuhan kita Yesus sudah memiliki satu kemuliaan, dan dialah yang kita percaya saat ini, bukan lagi yang hina, tetapi Allah kita dalam Yesus Kristus adalah Allah yang sebagai memiliki kemuliaan yang memberkati setiap orang. Tuhan pasti memberkati adik-adik di dalam seluruh kehidupan, karena Yesus adalah memiliki kekayaan, kemuliaan, kuasa, dan kerajaan selama-lamanya, karena dia sudah memenangkan hidup kita dari kematian. Hari ini Tuhan memberkati kita. Biarlah kita dengan sungguh-sungguh rendah hati untuk tetap percaya dan melakukan segala perjalanan hidup kita adik-adik dimanapun berada, untuk selalu memuliakan Tuhan di dalam kerendahan hati dan menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu saat ini yang mengajar, menghantar kami anak-anak-Mu. Biarlah kami sungguh-sungguh dapat memahami dan menghidupi bahwa Engkau telah lahir dulu di dalam kehinaan, tetapi saat ini Engkau sudah memberkati hidup semua orang dunia, dan kami merasakan satu persatu berkat-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah ketika kami melihat banyak kekurangan dari sesama kami, melihat banyak kemewahan ataupun berkat-berkat yang kami miliki, biarlah semuanya itu ya Tuhan menjadi satu persembahan yang hidup bagi kami, dan sebagai jalan hidup kami untuk menolong orang-orang yang berkekurangan. Sebab kami tahu oleh karena kelahiran-Mu kami memperoleh banyak berkat, dan hari ini kami merayakannya di dalam perayaan Natal. Terima kasih Tuhan Yesus, biar Engkau selalu hadir dan lahir dalam hidup kami untuk melakukan
apa yang Engkau firmankan bagi kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Selanjutnya mari kita persembahkan yang kita miliki sambil kita menyanyikan lagu Nunga Jumpang Musea Ari Pestai. Ayat 1 kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan ayat 1. Nunga Jumpang Musea Ari Pestai, Aduh Tuhan tak Yesusi, Tuhan tori banasia sugoi kebatu kita. Asa namoni debata, Ramena
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkati persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. dan janganlah bawa kami ke dalam persoalan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah daripada Allah Bapa, kasih daripada anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu hari ini sampai selama-lamanya. Ibadah telah selesai, dilanjutkan untuk perayaan Natal Sekolah Minggu HKBP Cimanggis. Cik, 1, 2. Tes. Shalom adik-adik. Aduh, kayaknya bisa lebih semangat dari ini. Kita coba sekali lagi ya Kak Miki. Shalom adik-adik. Waduh. Gimana nih? Seru nggak Natal hari ini adik-adik? Oke, kita mau tes semangatnya dulu ya sebelum kita lanjut ke perayaan. Coba kita semuanya tepuk tangan Yesus. Wah, terlihat masih semangat nih Bang Rado. Masih semangat. Oke, kita langsung masuk aja ke perayaan ya adik-adik semuanya. Kita akan mendengar yang pertama adalah kata sambutan dari orang tua sekolah minggu. Untuk Amang Nenggolan, baru Simanjun Taksit, kami persilakan. Shalom. Horas. Dari kami para orang tua mengucapkan selamat hari Natal buat kita semua. Selamat hari Natal. Jadi kita karena tua-tua teh mulut tungau beson na jongjong songon pasatok kata sambutan dipertikian on uli marwata di sini teh nah hamiduna ditunjuk songon mewakili sian kita na tua-tua jumolo maita matut molate tutuhat tapardikan basai ala dileo doita akapartikian boy lancar ulaon ima yana kota na merayakan Natal di bangsa Tikyon. Nah persanga kami amang pedita ulan ni Huria, amang pedita Pajaitan songsong ini amang pedita Tapubolon. Nah persanga amang Situa, amang Inang ulan paraladu ni Huria. Songsong ini nang dihitak karena tua-tua na hadir di bangsa Tikyon. Begitu juga buat kakak-kakak
abang-abang guru sekolah minggu. Jadi dari kami para orang tua mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya buat abang-abang, kakak-kakak guru sekolah minggu yang telah mau meluangkan waktu selama ini, pikirannya dan tenaganya untuk mendidik anak-anak sekolah minggu di HKBP Cimanggis. Kita harus paham bahwa mereka inilah menjadi masa depan HKBP Cimanggis ini. Jadi kami sebagai orang tua mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat guru-guru sekolah minggu. Doa kami buat guru-guru sekolah minggu semoga ke depan semakin semangat lagi untuk mengajari anak-anak kita ini, semakin diberkati semua dalam kegiatan kehidupannya agar dilancarkan semua apa yang dicita-citakannya. Song-song nang di hamu kaparhaluruni huria maulati rotung dohono nami ala disude akadukungan muna tu program-program ni sekolah minggu. Jadi mudah-mudahan matuju lano nate lam tadukung ma ya anak kotaun alana ya kayak anak kotaun numa gabe songom masa depan di HKBP anak-anak di HKBP tu jualan nyarion. Jadi saline dohono nami ma maulati tu hita saluna sok-song nang dihita bayak kan tua mulu tumarong nupe akay anak kota naso persidohot di sekolah minggu boy ma ta sosowi boy ma ta taruhot tu sekolah minggu asalam torop nasida menguji Tuhani asalam bagas nasida manada Tuhani di bagasan huriai. Jadi songonima songon hata sambutan sian hami orang tua maulatima horas madita salutna Horas. Selanjutnya kita akan dengarkan kata sambutan dari guru sekolah minggu. Untuk Bang Epri kami persilakan. Shalom, selamat hari Minggu dan selamat Natal untuk kita semua. Selamat Natal untuk adik-adik kelas 4. Selamat Natal untuk adik-adik kelas 5. Selamat Natal untuk adik-adik kelas 6. Selamat Natal untuk adik-adik remaja. Terima kasih pertama-tama diucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus pada hari ini kita bisa menyelenggarakan Natal yang kedua untuk guru sekolah minggu berserta dengan anak sekolah minggu. Terima kasih juga untuk Amang Pendeta kami yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir, serta Paniroy maupun Dewan kami. Dan terima kasih juga untuk orang tua kami yang telah hadir untuk mendampingi anak-anak yang hadir pada Natal kedua hari ini. Kiranya berkat Natal tercurah kepada orang tua dan pada anak kami semua. Dan juga semoga di tahun depan kami guru-guru sekolah minggu juga bisa mengadakan Natal kembali tahun depan. Kiranya perbantuan dari orang tua juga bisa mempermudah kami untuk tahun depan untuk membuat Natal ini kembali. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih Bang Epri. Oke, adik-adik, sebelum kita melihat suatu penampilan dari teman-teman kita sekolah minggu, kita ada baiknya mau nyanyi dulu nih Kak Bigi. Nyanyi apa tuh Bang Biar Rado? lebih semangat. Biar lebih semangat kita mau nyanyi Tuhan memanggil namamu. Tapi pas nanti kelasnya dipanggil, adik-adik berdiri dan lambaikan tangannya ya. Oke, siap ya Bang Riki, tolong Bang Riki, Tuhan memanggil namamu. Ayo kita semua menyanyi sambil tepuk tangan adik-adik. Semuanya boleh tepuk tangan, Tuhan memanggil namamu. Biar lebih semangat. Yang kelasnya dipanggil wajib berdiri lambaikan tangan. Tuhan memanggil namamu, sekolah minggu. Tuhan memanggil namamu, sekolah minggu. Sekolah minggu, apa jawab Tuhan? Semua jawab dengan bangkit berdiri, lambaikan tangan. Ya. Kurang keras. Jawabnya ya.
Kelas 4, kelas 4, apa jawabmu Tuhan? Mana kelas 4? Lebih keras. Paling keras. Ini kelas terakhir, semoga lebih keras kelas terakhir. Tuhan memanggil namamu. Kelas 6, Tuhan memanggil namamu. Kelas 6, kelas 6, apa jawabmu? Tuhan memanggil. Mana kelas 6-nya? Mana keluarnya? Lebih keras. Kita mau dengar suara papa mamanya ya. Oke, papa mamanya siap lihat. Tuhan memanggil namamu. Papa mama, Tuhan memanggil namamu. Papa mama, papa mama, apa jawab? Mari orang tua kami silakan bangkit berdiri, lambaikan tangannya. Mana suaranya? Kurang kuat. Kita katakan pujian sekali lagi semuanya. Tuhan memanggil namamu. Guru sekolah minggu, Tuhan memanggil namamu. GSM, GSM, apa? Harus Ebo guru sekolah minggu semuanya, angkat tangannya. Lebih keras lah. Sekali lagi kita angkat pujian ini semuanya. Tuhan memanggil namamu. Semuanya, Tuhan memanggil namamu. Semuanya, semuanya, apa jawab? Semuanya bangkit berdiri. Ya. Oke. Lebih keras. Oke, ada orang spesial, satu orang spesial. Tuhan memanggil namamu. Mang Pendeta, Tuhan memanggil namamu. Amang Pendeta, Amang Pendeta. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Luar biasa semangatnya. Oke, Kak Migi selanjutnya. Selanjutnya. Selanjutnya nih, siapa yang udah gak sabar mau lihat penampilan dari teman kita, Tortor? Kita saksikan Tortor dari anak sekolah minggu. Beri tepuk tangan yang meriah untuk penampilan Tortor.
Wah, gimana? Keren gak tortornya? Keren gak? Keren ya? Wah, oke. Selanjutnya adik-adik kita mau dengarkan kata sambutan lagi. Dari Paniroy Guru Sekolah Minggu Inang Sintua T. Boru Purba. Shalom. Selamat Hari Natal buat kita semua. Yang kelas 4 mana suaranya? Kelas 5? Kelas 6? Remaja? Wah, senang apa tidak? Senang, iya. Pertama-tama kita ucapkan kepada Tuhan, karena di mana Tuhan selalu baik buat kita, di mana pada saat ini kita masih diberikan kesehatan. Yang kami hormati Amang Pendeta Panjaitan, dan yang kami hormati Amang Pendeta Tampu Bolon, dan yang kami hormati teman kami Amang Inang Perhalado dan calon Perhalado. Terlebih-lebih yang kami hormati adalah orang tua kami dan anak-anak kami sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu. Puji Tuhan, pada saat ini kita masih boleh merayakan Natal yang kedua dengan baik. Semoga kedepannya anak-anak kami sekolah minggu semakin sukses, semakin pintar, di mana kakak kita dan abang kita guru sekolah minggu sudah berusaha sedapat mungkin untuk mengajar kita supaya lebih lagi. Karena itu buat anak-anak kami sekolah minggu, semoga kedepannya semakin diberkati Tuhan. Dan buat orang tua kami, terima kasih juga, di mana anak-anak kami, anak-anak kita sekolah minggu, selama sekolah minggu di dalam setahun ini, orang tua kami lihat aktif untuk mengantar anak-anak kami. Dan buat anak-anak kami yang tidak aktif, semoga semakin aktif. Kalau kami lihat memang pas perayaan mau Natal semakin banyak. Tetapi kami memohon kepada anak kami dan terlebih orang tua supaya mulai dari Januari nanti tanggal 14 kita suruh anak kita sampai ke depannya untuk sekolah minggu. Jangan hanya di Natal banyak. Soalnya kami memantau dan melihat anak-anak kita. Tetapi kami memohon kepada orang tua, semoga kedepannya semakin rajin lagi buat anak-anak kami. Dan buat adik kami, guru sekolah minggu, Tuhanlah yang memberkati, Tuhanlah yang memberikan dan membalas semua jerih payah untuk pelayanan kita. Tuhan memberkati. Oke, beri tepuk tangan untuk Paniroy Guru Sekolah Minggu. Ya, kita akan dengarkan kata sambutan terakhir adik-adik. Kata sambutan dari Pendeta E. Tampu Bolon. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Pendeta Tampu Bolon. Shalom. Selamat Natal semuanya. Baik, adik-adik sekolah minggu, di Natal yang kedua ini atau di sesi yang kedua ini, kita sudah bersama-sama menyaksikan bagaimana keselamatan itu hadir di dunia ini lewat kelahiran Yesus Kristus yang telah menolong kita keluar dari seluruh keterpurukan kita
menjadi anak-anak yang lebih berharga, menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Maka harapan gereja lewat perayaan Natalmu tahun ini, ada yang bertambah, ada yang berkurang. Yang bertambah apa, Amang? Harapan gereja, kiranya adik-adik sekolah minggu yang merayakan Natal pada sore hari ini bertambah semangatnya, bertambah baiknya, bertambah rajinnya datang beribadah ke gereja HKBP Cimanggis. Apa kurangnya? Kurangi sungut-sungutnya, kurangi malasnya, kurangi main gamenya, kurangi berbuat jahatnya, kurangi berkata-kata kotornya, kurangi melawan orang tuanya. Dengan demikian, Natal ini akan memperbaharui hati dan pikiran kita semua. Adik-adik, hari ini tentu bukan tanpa alasan kalian diusahakan untuk menggunakan kostum yang berhubungan dengan etnis Batak. Kita adalah anggota gereja yang disebut namanya HKBP. Siapa yang tahu apa kepanjangan HKBP? HKBP, H, K, B, P. Kita ini adalah Batak Protestan, ya, Batak Protestan. Maka saya mau mengundang adik-adik untuk semakin mencintai HKBP ini, karena di HKBP kita lahir, di HKBP kita bertumbuh. HKBP menjadi hal yang paling kita senangi dan kasihi, dan HKBP akan membuat kita semakin rindu lagi kepadanya. Maka sekarang kau HKBP, harapannya kelak sampai kau lansia pun tetap bah dang sudi harono HKBP on. Sekarang HKBP sampai lansia pun harapannya kau tetap Ada sebuah nyanyian, boleh minta tolong abang-abang multimedia? HKBP, lihat yang dalam kurung itu artinya. HKBP Huriah Hatubuaku artinya gereja tempat kelahiran kita. HKBP adalah hagodanganku, gereja tempatku bertumbuh. HKBP Huriah Haholongaku, gereja yang aku kasihi. HKBP Sai Masihol Doau Tuho, aku selalu merindukan. Kita belajar kata beberapa kalimat bahasa Batak malam ini. Boleh ikuti Namang mengucapkannya. HKBP Huriah Hatubuanku, HKBP Huriah Hagodangaku, HKBP Huriah Haholongaku, HKBP Sai Masihol Doau Tuho, HKBP Huriah Hatubuaku, HKBP Huriah Hagodangaku, HKBP Huriah Haholongaku, HKBP Sai Masihol Doau Tuho. Ayo sama-sama dulu mengucapkannya, menyanyikannya maksud saya, menyanyikannya mulai dari atas, 2, 3, ya. HKBP Huriah Hatubuaku, HKBP Huriah Hagodangaku, HKBP Huriah Haholongaku, HKBP
saya masih doa. Kita anggota gereja HKBP tampil menjadi orang-orang yang cinta pada Tuhan, cinta pada gerejanya, cinta pada budayanya. Nah, adik-adik sekolah minggu, biarlah perayaan malam Natal hari ini benar-benar membekas di dalam dirimu. Aku ini anak Batak, aku ini boru Batak. Sekali lagi Amang mengucapkan kepada kalian semua sekolah minggu, selamat hari Natal. Tuhan wakana tua-tua nami, orang tua dari sekolah minggu, kami gereja mengucapkan terima kasih atas segala dukungan dari Amang dan Inang orang tua selama 1 tahun yang turut serta membimbing, mendukung pelayanan anak-anak sekolah minggu di gereja ini dengan menghantarkan mereka datang ke gereja ini. Harapan kami di tahun 2024, jangan jemu-jemu Amang Inang, doronglah anak-anak kita datang ke gereja, antarkan dan dampingi mereka supaya bersama-sama bertumbuh di dalam iman yang benar kepada Tuhan Yesus Kristus. Dihamunakan atoras selamat Natal ma pepasahatami Tuhamu salohuna. Bagi guru-guru sekolah minggu, hari ini adalah akhir dari pelayanan di tahun ini dulu, maka gereja juga mengucapkan terima kasih banyak atas pelayanan kakak-kakak dan abang-abang guru-guru sekolah minggu HKB Cimanggis. Doa dan harapan gereja kiranya di tahun 2024 semangat yang baru, gairah yang baru, kreativitas yang baru Tuhan limpahkan bagi kalian semua. Tuhan berkati kesehatan, Tuhan berkati apapun yang sedang saudara-saudari geluti hari ini. Yang kuliah lancar kuliahnya, yang bekerja lancar pekerjaannya, naik pangkat di pekerjaannya, yang sedang menunggu doa dan harapan di tengah-tengah rumah tangganya, Tuhan juga mengabulkannya. Sahalina itu sudah hita salutna. Selamat hari Natal madi hita. Horas, horas, horas. Oke, beri tepuk tangan yang meriah untuk Amang Pendeta Tampu Bolon. Oke, adik-adik sekolah minggu, selanjutnya kita mau lihat persembahan penampilan dari guru sekolah minggunya. Nah, tapi sebelumnya adik-adik sekolah minggu kenal gak sih sama guru-guru sekolah minggunya? Coba kelas remaja siapa sih ketua guru sekolah minggunya kelas remaja? Kak William. Kalau kelas 4? Kak Feni. Kalau kelas 6? Siapa kelas 6? Kak Rina dan Bang Frans. Kalau kelas 5? Siapa kelas 5? Bang William. Ya, betul sekali. Nah, yang disebutin tadi akan mempersembahkan, dan guru-guru kelas kecil juga akan mempersembahkan penampilan. Kita akan saksikan persembahan penampilan dari guru-guru sekolah minggu. Beri tepuk tangan yang meriah.
Oke, beri tepuk tangan sekali lagi untuk guru-guru sekolah minggu. Oke, selanjutnya adalah hal yang paling dinanti-nanti, yaitu pembagian juara kelas. Wah, pada semangat semua di Kaminggi, kayaknya mereka sudah antusias nih. Siapa yang juara ya? Oke, langsung aja kali ya Kaminggi, kita bacakan aja ya. Ya. Untuk dari kelas 4 dulu. Oke, dari kelas 4 ya. Untuk juara kelas 4. Mana kelas 4? Angkat tangan dulu kelas 4. Aduh, ini kita bacakan ya. Untuk juara kelas 4 dari yang pria. Yang pria jatuh kepada Geraldo Sidabariba. Oke, Geraldo kelas 3 juga juara ya. Silakan di belakang. Juara kelas 4 yang perempuan adalah Lidwina Sianturi. Lidwina Sianturi. Wah, Lidwina juga juara kemarin ya, tahun lalu ya. Oke, untuk teman-teman kelas 4 yang belum juara, tahun depan harus lebih rajin lagi. Kalahkan Geraldo dan juga Lidwina yang 2 tahun berturut-turut juara ya. Oke, selanjutnya untuk juara kelas 5. Mana kelas 5? Kelas 5. Waduh. Untuk juara kelas 5 yang cowok jatuh kepada, wah, orangnya udah benerin dasi, udah siap. Oke, langsung saja Kevin Limbong. Udah benerin dasi dia, kami udah siap dia. Selamat Kevin Limbong. Sini, Kevin. Selanjutnya juara perempuan kelas 5 adalah Selin Nainggolan. Oh, silakan Selin Nainggolan. Oke, di sini siap. Selanjutnya kelas 6. Mana ini kelas 6? Warganya mana kelas 6? Waduh. Untuk kelas 6 yang cowoknya, juara kelas 6 pria jatuh kepada Kevin Gultom, orang Majus. Juara kelas 6 perempuan jatuh kepada Clara Sari Hutauru. Clara Sari Hutauru. Ini kelas terakhir paling besar. Mana kelas remaja semangatnya? Oke. Untuk juara kelas remaja yang pria jatuh kepada Vincendio Salomon Silalahi. Dan juara kelas remaja perempuan jatuh kepada Dedeta Boru Sidauru. Dedeta Sidauru, oh dia kaget. Oh. Dia kaget, oh juara. Kembaran saya kok enggak. Oke, Jedeta ini kembar ya teman-teman semua. Cuman yang lebih aktif mungkin di kelas adalah si Jedeta. Oke, ini dia Amang Inang, Amang Pendeta, ini dia para juara kelas untuk Natal kedua. Kami persilakan untuk memberikan hadiah untuk kelas 4 sebagai guru sekolah minggu, perwakilan guru sekolah minggu, Kak William. Boleh untuk kelas 4. Kelas 4 Kak Kezia. Ada Geraldo dan juga Lidwina.
Untuk penyerahan hadiah juara kelas 5 Paniroy kami Sintua T. Boru Purba. Kelas 5 ada Kevin Limbong dan juga Selin Nenggolan. Juara kelas 6 dan remaja silakan untuk Amang Pendeta Tampu Bolon untuk memberikan hadiahnya. Kelas 6 ada Kevin Gultom dan juga Clara Sari Hutauruk. Dan remaja ada Lomo Silalahi dan Jedeta Borusidauruk. Ya, ditunggu dulu akan foto bersama dengan pendeta dan Paniroy dan Kak William. Kami persilakan foto bersama. Sudah? Ke Ana? Semua lihat ke Ana. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk para juara kelas. Untuk adik-adik yang belum juara 2024 silakan lebih rajin lagi, lebih aktif lagi di kelas biar juara kelas di Natal tahun depan. Nah, yang tidak kalah ditunggu-tunggu nih. Yang tidak kalah ditunggu-tunggu, kita mau bagi-bagi makanan dan juga souvenir. Sebelumnya tepuk tangan Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes. Oke, duduknya tetap di tempatnya masing-masing. Yang ke belakang tadi yang duduk sama orang tua, silakan maju ke tempat tadi semula di mana beribadah, ke perkelasnya. Jadi ke perkelas gak usah ya, kesini aja. Oh, perpenampilan aja, biarkan begini aja. Yang di belakang silakan maju ke depan biar kita bisa bagikan. Akan dibagikan oleh guru kelasnya masing-masing atau guru PIC-nya masing-masing ya, adik-adik semuanya. Adik-adik ada sedikit pengumuman. Mulai minggu depan sampai tanggal 7 Januari adik-adik silakan beribadah minggu bersama papa mamanya. Jadi kita mulai lagi sekolah minggu di tanggal 14 Januari 2024. Ya, jadi sampai bertemu nanti di 14 Januari dengan semangat yang baru ya adik-adik. Sebelum kita bagikan makanan dan juga souvenir, kita mau doa penutup dan doa makan yang akan disampaikan oleh Amang Pendeta Tampu Bolon. Untuk Amang Pendeta kami persilakan. Baik, Amang dan Inang dan seluruh adik-adik sekolah minggu, kita sudah tiba di penghujung acara. Sebelum makanan dan snacknya dibagikan, kita akan berdoa, doa makan sekaligus doa penutup. Marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah, kami sungguh berterima kasih karena pada malam hari ini kami menyaksikan keajaiban cinta-Mu yang telah Engkau anugerahkan lewat kelahiran Yesus Kristus. Itu yang mendasari sukacita kami melaksanakan perayaan sekolah minggu sesi 1 dan sesi 2 pada malam hari ini. Terima kasih atas penyertaan-Mu. Engkau menganugerahkan hikmat bagi seluruh anak-anak sekolah minggu untuk menampilkan penampilan yang terbaik sebagai persembahan mereka yang harum bagimu. Ya Tuhan, ampuni kami semua jikalau pada hari ini di perayaan ini ada hal-hal yang tidak berkenan dengan kehendak-Mu. Kiranya Engkau menghapus segala dosa pelanggaran kami. Tuhan, kami akan mengakhiri perayaan Natal pada tahun ini bersama-sama dengan seluruh anak-anak sekolah minggu, dan akan bertemu kembali di tahun 2024 pada ibadah-ibadah sekolah minggu. Sertailah kami semua, sertai seluruh anak-anak sekolah minggu
kemanapun mereka melangkah dalam mensyukuri mengakhiri tahun 2023 ini. Sertai juga seluruh orang tua mereka, berikan kesehatan dan umur panjang. Sertai seluruh guru-guru sekolah minggu kemanapun mereka melakukan seluruh aktivitas mereka. Tuhan, pada malam ini kami juga akan menyambut berkat-Mu lewat makanan minuman yang telah tersedia, yang akan kami terima dari guru-guru sekolah minggu nantinya. Berkatilah itu menjadi kesehatan dan kekuatan yang baru bagi tubuh kami semua. Biarlah kami menerimanya dengan rasa syukur. Dengarlah doa permohonan kami ini yang kami sampaikan hanya melalui nama anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Anugerah dari Yesus Kristus Tuhan kita, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai-Mu sekalian. Amin. Oke, sekali lagi kami guru sekolah minggu mengucapkan selamat Natal untuk adik-adik sekolah minggu. Sampai berjumpa di tanggal 14 Januari 2024. Bang Riki, Feliz Navidad. Bapak diminta ke guru kelasnya yang belum ngambil peran di Natal ini tapi datang, silakan ambil makanan dan juga souvenirnya ya. Boleh maju ke depan ya untuk adik-adik dari kelas 4 sampai remaja. 4, 5, 6 dan remaja yang datang tapi tidak ambil peran tetap dapat souvenir dan makanan ya. Boleh ambil 4, 5, 6 remaja. Feliz Navidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, selamat Natal Pintar. Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Semuanya, I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. Terima kasih untuk orang tua kami dari Janeta. Terima kasih banyak. Wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Hari Natal, selamat Hari Natal.
wish you a Merry Christmas. We'll wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Selamat harimu sekalian. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Oke, guru sekolah minggu kita berfoto lagi. Yuk. Widow. Cek, dimohon Bapak Belpa. Amang Belpa, dimohon Amang Belpa. Ayo. Atau Pak Buma Amang Belpa. PW1. Panggilan kepada Christine, ayo fotoin pasangan-pasangan Christine. Christine fotoin pasangan-pasangan. Christine fotografer. GSM, TikTok, GSM. Yang gini-gini ya.
Siapa yang pegangin? Ayo GSM briefing bikin TikTok. Puji Tuhan selesai. Oh gini doang kami. Cik, Kak Itin. Fotoin kami Kak Itin. Oke, Itin fotografer OTW Bang Rado. Gimana? Bersabda boleh bersabda. Mundur. Donald Bebek mundur 3 langkah. 1, 2, 3. Gimana ceritanya? Ah, elah Ima.